Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, kembali kita pada pagi hari ini bersama-sama bermajelis, berkumpul untuk sebuah kepentingan yang insyaallah sangat bermakna bagi kita sekalian, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan diri kita dalam meniti jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim, yang kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang setiap harinya dalam kondisi normal 17 kali ihdinas siratal mustaqim, agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Yang kedua, Bapak sekalian, minta maaf kalau terlambat, karena biasanya juga Bapak Ibu sekalian selesai apelnya kemudian masuk sini juga 7:30, maka saya perkirakan saya masuk sini juga 7:30. Sehingga minta maaf kalau pada hari ini dianggap terlambat. Karena rencananya kita ada rutin, maka alangkah baiknya juga kita pun memiliki panduan yang lebih jelas dalam belajar kita. Dan kita memilih sebuah risalah atau sebuah tulisan singkat. Akan tapi singkatnya ini bukan berarti bisa disampaikan dalam waktu yang pendek. Singkatnya pelajaran yang beliau bawakan di situ itu kita bisa selesai mungkin sampai sekitar 20 kali pertemuan. Karena ringkasnya pembahasan atau ringkasnya poin-poin yang beliau bawakan, akan tapi luas, harus kita pahami dengan baik. Oleh karena itulah kita pun meminta kesabaran, ya diri saya juga diri para bapak dan ibu sekalian, bagaimana kita bisa bersabar untuk mengikuti pelan-pelan apa yang mesti kita pahami berkaitan dengan pelajaran dalam risalah yang singkat tersebut. Bapak sekalian, Islam kita ini luas. Kalau kemudian kita bagi Islam kita ini ada tauhid atau akidah, ada ibadah, ada akhlak, ini globalnya. Dari mana kita mengawali? Karena salah mengawali bisa fatal dalam kita beragama. Satu contoh, ada sebagian di antara kita mengawali membahas Islam itu dari sirah, dari sejarah. Kemudian yang dia baca, setiap baca itu perang, pertikaian, perang. Ini kok perang, pertikaian terus. Sehingga
akhirnya tidak bisa memandang Islam dengan benar. Ada lagi yang memasuki Islam melalui fikih, pintu fikih. Apalagi langsung masuk kepada umpamanya ini madzhab arba'ah, madzhab yang 4, membahas sholat. Kalau Imam Ahmad begini, Imam Syafi'i begini, Imam Malik begini, Imam Hanafi begini. Akhirnya ini kok Islam begini sih? Macam-macam perbedaannya sangat luar biasa. Bapak sekalian, semua ada pintunya. Semua ada pintunya. Kita masuk ke komplek Auri juga ada pintunya. Islam, untuk memahami Islam, demikian juga ada pintu yang harus kita lalui. Dari mana kita memasuki pintu yang akan mengantarkan kita bisa memasuki Islam dengan baik dan benar. Pintu yang harus kita lalui adalah akidah. Dari kita membahas dan melalui pembicaraan agama kita tentang masalah akidah. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, kita sepakat insyaallah yang telah belajar Islam, umur Nabi kita itu berapa tahun, Pak? Umur Nabi kita 63 tahun. Diangkat menjadi Nabi umur 40. Sehingga Rasulullah SAW berdakwah kira-kira 23 tahun. 23 tahun itu dibagi lagi menjadi 2. Ada fase Mekah, ada fase Madinah. Berapa lama Rasulullah SAW tinggal di Mekah, Pak? Berapa lama, Pak? Berapa, Bu? Atau Mbak? Berapa lama Rasulullah tinggal di Mekah sebelum hijrah? Pinten, Pak Agus? Kurang. Kurang dikit. 13 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun dan 10 tahun sehingga 23. Selama 13 tahun Rasulullah tinggal di Mekah, dan itu adalah awal-awal ayat Al-Quran turun, hampir tidak ada ayat-ayat ahkam yang turun. Hampir tidak ada ayat-ayat hukum yang turun, kecuali salat ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Tentang haramnya judi, khamr, kemudian jihad, kemudian hijab atau jilbab, dan semisalnya itu turun ketika di Madinah. Ketika di Madinah. Di sini para sekalian, para ibu, para ulama kita mengajarkan kepada kita bahwa memasuki Islam pun ada pintunya. Akan tapi jangan salah. Berarti sekarang ini kita baru pemula, berarti kita menerapkan masa Mekah sehingga tidak perlu salat, tidak perlu zakat, tidak perlu puasa. Oh, bukan demikian. Sebagaimana sebagian orang membuat cara berislam seperti itu. Sekarang ini masa Mekah, kita belum memiliki daulah katanya begitu, sehingga kita tidak perlu salat Jumat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat, tidak perlu haji. Ini keanehan. Akan tapi dalam masalah kita sekarang belajar, maka yang harus kita lalui pintunya adalah kita harus memahami Islam melalui pintu akidah.
Sehingga pada saat ini, pada hari ini para sekalian, para ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita masuk pada pembahasan isi risalah yang singkat itu, saya ingin menyampaikan kenapa sih atau apa alasan kita ini harus memasuki Islam melalui pintu akidah. Kita mengenal sering sekali ada istilah akidah tauhid. Akidah tauhid. Kitab kita ini atau buku kita ini yang kecil ini, itu isinya secara umum adalah akidah, secara khusus adalah tauhid. Sehingga kita bilang akidah tauhid. Kenapa kita harus membahas Islam kita ini melalui pintu akidah? Ada beberapa alasan yang penting sekali kita ketahui, sehingga kita pun mudah-mudahan memahami arti pentingnya makna kita mempelajari akidah dari awal, sebelum kita mempelajari yang lain-lain. Yang pertama, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dalam rangka kita menjadi hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita diciptakan, tujuan Allah menciptakan kita dalam rangka kita ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertauhid. Ayatnya sudah sangat sering sekali kita dengar. Akan tapi perlu kembali kita pun menegaskan lagi. Itu ayat yang sudah sangat akrab. Apa kira-kira Pak ayatnya yang mana Pak? Hafal Pak? Mestinya kita semuanya hafal insyaallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mereka beribadah kepadaku. Kata Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sih yang dimaksudkan dengan liya'buduni, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Liyuwahiduni, yaitu agar kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pertanyaannya Pak, minta maaf, apa bedanya antara orang yang mereka ini dikatakan saya sudah beribadah kepada Allah, dengan orang yang mereka ini mengatakan saya walhamdulillah sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kira-kira Pak bedanya Pak? Apa bedanya antara kita mengatakan alhamdulillah saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mengatakan alhamdulillah saya sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak sekalian, beda. Orang yang mereka sudah alhamdulillah saya sudah salat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, belum menjamin orang tersebut dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum menjamin. Apa buktinya? Buktinya orang-orang kafir Quraisy dikatakan kafir itu bukan karena ateis. Mereka adalah kafir musyrik, bukan karena ateis. Mereka menentang Rasulullah SAW bukan karena ateis. Bahkan mereka memiliki Ka'bah. Mereka berhaji setiap tahun. Kemudian mereka apabila terjepit masalah, mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka ini sedang dalam keadaan terjepit di lautan, kena ombak, dililit ombak,
anginnya besar, mereka mengikhlaskan doa-doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa itu apa namanya Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala mereka. Mereka memiliki ibadah. Akan tapi mereka tidak diterima ibadah mereka, dan mereka tidak dikatakan muslim, dan mereka tidak dikatakan orang yang bertauhid. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang bersama dengan mereka memiliki ibadah kepada Allah, mereka juga memberikan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh yang paling praktis ringan saja, minta maaf. Di antara kita ini ada yang sudah haji. Alhamdulillah puncaknya secara umum kata masyarakat kita, ini sempurnanya rukun Islam. Sudah haji, sudah zakat, sudah puasa, sudah sholat. Tapi kalau kita tanya Pak, minta maaf ya, ada nggak di antara umat Islam atau kaum muslimin bahkan yang sudah haji seperti ini tapi masih suka, minta maaf ya, larungan untuk Nyaro Kidul kira-kira? Ada nggak Pak? Ada kan? Ada. Ini menunjukkan kenyataan bahwa memang ada orang yang mereka sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi masih juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya lagi umpamanya, ada enggak di antara umat Islam yang sudah haji, puasa, zakat, salat masih suka pergi ke dukun dan paranormal? Ada Pak ya? Ada, dan banyak katanya. Dan banyak. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man atakahinan au arrafan, barang siapa yang dia mendatangi dukun atau arraf, yaitu paranormal, fasaddaqa bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang dia katakan, dia omongkan, dia ramalkan, dia katakan, dia benarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir, telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan seperti ini banyak. Maka yang pertama, kenapa kita perlu mempelajari akidah tauhid kita ini? Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita dalam rangka kita mentauhidkan Allah, bukan hanya beribadah kepada Allah, akan tapi setelah kita beribadah kepada Allah, tidak boleh kita memiliki amal ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua ibadah kita adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menginginkan ibadah yang dicabangkan kepada yang lain. Ala lillahi dinul khalis. Allah telah memberikan pengumuman dengan pengumuman yang sangat jelas, maklumat yang sangat jelas. Wahai hambaku, ketahuilah sesungguhnya agamaku adalah agama yang murni. Tidak menerima agama yang dicampur-campur ibadahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Pak. Pentingnya kita kenapa harus berangkat memahami Islam dari akidah tauhid. Yang kedua, pentingnya kita mempelajari akidah tauhid kita ini dalam rangka kita meluruskan akidah dan keimanan kita yang merupakan asas, pondasi, akar yang tidak akan diterima semua amal yang kita lakukan kecuali apabila tegak di atas akidah tauhid. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat diterimanya amal itu 4. Syarat diterimanya amal itu 4. Tidak akan diterima amal oleh Allah kecuali dia memiliki 4 perkara ini dalam amal dia. Yang pertama,
dia harus seorang mukmin. Dia harus orang yang beriman. Apabila dia kafir, maka amal dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Barang siapa yang dia beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, ini yang penting, dan dia adalah mukmin, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia dengan kebahagiaan, di akhirat dengan jannah. Mana yang menunjukkan kalau amalnya orang kafir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini firman Allah, ayat Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Amal-amal orang kafir akan diangkat, diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi semua amal mereka itu akan Allah jadikan haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Alias dia tidak lagi bisa mengambil manfaat sedikit pun dari amal-amal dia. Bapak sekalian, kalau kita pengen contoh yang konkret di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang namanya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an, orang ini Pak dan Ibu sekalian, sangat dermawan, sangat dermawan. Kalau dia menyuguh tamu, atau menjamu tamu, itu mangkoknya itu diraih dengan cara naik tangga, saking dhuwurnya susunan mangkok. Artinya yang disediakan cadangan untuk menerima atau untuk menyuguh menjamu tamu itu sangat banyak, sangat terkenal dermawan. Akan tapi Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Ibnu Jud'an itu dia tidak masuk surga?" "Na'am." Iya. Kenapa? Karena memang Ibnu Jud'an tidak memiliki iman. Dia adalah seorang musyrik. Dia bukan muslim dan mukmin. Ini syarat pertama. Dan tentu apabila kita ditanya, apakah Anda ingin amal-amal kita diterima Allah SWT? Tentu semuanya kita memiliki jawaban yang sama, ingin sekali. Maka apabila ingin, syarat pertama adalah kita harus menjadi seorang mukmin. Ini pemilik akidah yang benar. Orang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, amal itu harus ikhlas. Amal yang dia lakukan harus dia lakukan dengan ikhlas. Apa artinya ikhlas itu? Sebagian orang Pak minta maaf, artinya ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa katanya. Salah. Orang yang mengatakan ikhlas itu artinya tidak mengharapkan apa-apa. Salah. Sehingga sampai keluar pernyataan, barang siapa yang dia beramal karena surga atau karena takut dengan neraka, maka dia musyrik. Masya Allah. Beramal mengharapkan surga, takut dari neraka, musyrik. Berarti dia tidak ikhlas. Ini karena salahnya seseorang di dalam memahami agama dia. Yang namanya ikhlas itu adalah amal yang dia lakukan makana lillah, kata Imam Malik. Apa yang dilakukan dengan atau semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Surga termasuk Allah yang perintahkan kita berharap. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah Anda menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan diantaranya ketika memimpin kita berdoa, membimbing kita berdoa, idza sa'altumullaha fas'alu jannatal firdaus, idza sa'altumullaha fas'alu al firdausa, fa innahu a'lal jannah, fa innahu awsatul jannah wa a'laha. Kalau Anda minta kepada Allah, mintalah Anda surga firdaus. Karena surga firdaus, surga yang paling tengah letaknya dan paling tinggi. Artinya beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu bukan berarti tidak boleh mengharap surga dan neraka. Tidak boleh mengharap surga dan berlindung dari neraka. Tapi ikhlas adalah amal yang dilakukan karena Allah. Motivasinya bukan karena dunia. Bukan karena dunia. Sebab di antara yang dikatakan sahabat Nabi, nanti akan datang satu zaman di mana manusia itu wal tumisati dunya bi amalil akhirah. Ada amal-amal dunia yang dicari, ada keinginan-keinginan dunia yang dicari dengan amal-amal akhirat. Sehingga amal akhirat itu hanya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dunia. Bapak sekalian, syarat yang kedua ikhlas. Sehingga dalam riwayat ada, Masya Allah, nanti bisa dibuka Pak, dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ikhlas. Ada cerita atau ada kisah 3 orang yang mereka ini memiliki amal-amal yang luar biasa. Yang pertama seorang yang berjihad sampai mendapatkan kematian di medan jihad. Yang kedua, orang yang belajar agama sampai mahir dan dia mengajarkan kepada manusia. Yang ketiga, orang yang mereka ini kaya, Allah berikan harta, dermawan, hampir setiap jalan infak dia berikan. Ketika dia dipanggil Allah SWT, dan masing-masing mereka menyampaikan nikmat yang Allah telah berikan, maka Allah katakan, kadzabta, 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 Anda dusta, Anda dusta, Anda dusta. Anda wahai yang berperang sampai mati agar dikatakan jariun, seorang pemberani. Anda yang belajar agama dan sampai mahir mengajarkan pada manusia agar dikatakan qari alim, seorang pembaca dan seorang yang mengajarkan pada manusia alim. Anda yang berinfak agar dikatakan jawadun, dermawan. Wa qad qila, dan Anda telah mendapatkan julukan-julukan itu semuanya. Lalu Allah perintahkan untuk orang ini diseret ke dalam neraka. Maka keikhlasan bukan berarti tidak boleh mengharapkan surga dan neraka atau belum di neraka, akan tapi adalah apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Motivasi kita bukan dunia. Yang ketiga, syarat amal diterima itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawwa raddun. Barang siapa yang dia beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dalam ajaranku, maka tertolak. Yang keempat, singkatnya Pak, tidak boleh amal kita tercampur dengan kesyirikan. Kalau sampai kita sudah sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, ternyata kita melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatana amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal-amal Anda itu akan hancur, akan binasa, dan di akhirat Anda termasuk orang yang rugi. Sehingga kata para ulama, syirik itu seperti nuklir yang menghancurkan bangunan semua yang ada. Syirik itu akan menghancurkan semua amal yang telah kita bangun.
Dan Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mereka menyekutukan Allah apabila sampai meninggalnya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan dan Allah akan mengampunkan dosa selain syirik apabila Allah mengendaki. 4 perkara ini syarat diterimanya amal. Dan ini semuanya adalah ada pada akidah seorang muslim, Pak. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia tentang kasus orang yang mereka itu membangun masjid. Yang satu mukmin, yang satu munafik. Yang satu ditegakkan di atas akidah iman yang benar, yang satu di atas asas kekafiran. Yang dibangun sama masjid. Akan tapi yang satu diangkat oleh Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena berangkat dari takwa kepada Allah, yang satu runtuh ke jahanam. Allah katakan, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara fi nari jahannam. Allah tanya kepada kita, Pak, apakah orang yang membangun bangunan yang dasarnya itu takwa dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itukah yang lebih baik? Ataukah yang lebih baik itu orang yang membangun bangunan di pinggir jurang, kemudian bangunan itu runtuh bersama penghuninya ke jahanam? Ayat ini menerangkan kasus yang satu Rasulullah dan para sahabat yang membangun Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW, yang dibangun di atas asas takwa dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini Masjid Dhirar, masjid yang dibangun orang-orang munafik dalam rangka untuk membuat makar kepada kaum muslimin. Belegernya sama, masjid-masjid. Bahkan ini lebih mewah daripada masjid yang ini. Akan tapi amalnya ini karena tidak tegak di atas asas akidah dan iman yang benar, maka bagaikan membangun di pinggir jurang kemudian runtuh ke lembah jahanam. Ini yang kedua, pentingnya kita belajar dan memahami akidah yang benar. Yang ketiga, kenapa mesti kita mengawali cara beragama kita melalui akidah tauhid kita? Para rasul, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah manusia. Kalau kita tanya, Pak, kira-kira tujuan diutusnya rasul dan nabi itu kira-kira apa? Tujuan diutusnya rasul dan nabi apa, Pak? Insya Allah kurang lebih sama jawaban kita, dalam rangka untuk mengadakan perbaikan terhadap kehidupan manusia. Dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap kehidupan manusia yang telah mengalami banyak kerusakan. Di sana kita akan mengenal, kalau kita belajar Nabi dan Rasul, ada Nabi Nuh, ada Nabi Anu, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, sampai Nabi Musa, Isa, Rasulullah SAW. Semua Nabi yang dikenalkan Allah kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satu Nabi pun yang mereka datang ke tengah-tengah manusia kecuali mereka membawa satu misi yang sama. Dakwah pokoknya sama. Karena ini merupakan solusi, kalau kita istilahnya ada istilah solusi dasar kesehatan. Ini solusi dasar perbaikan. Solusi dasar perbaikan. Apa itu? Mereka tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang datang kecuali mengajarkan dan mengajak kepada la ilaha illallah. Kalimat yang merupakan inti daripada agama kita. Sekarang saya sebutkan ayatnya, Pak.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan umum, secara umum dulu. Allah katakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wastanibut taghut." Dan benar-benar kami telah mengutus seorang rasul di tengah-tengah umat. Setiap rasul yang diutus oleh Allah di tengah-tengah umatnya, mereka memiliki seruan yang satu. Apa itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Agar manusia semuanya menjadi hamba-hamba Allah. Agar mereka beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada syaitan, tidak beribadah kepada dunia, tidak menyembah syaitan, tidak menyembah dunia, tidak menyembah hawa nafsu, tidak menyembah segala macam, tapi agar mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang umum. Sekarang mari kita lihat ayat yang khusus. Bagaimana Allah menyebutkan Nuh, kemudian Hud, kemudian Saleh, kemudian Shu'aib. Allah katakan, laqad arsalna Nuhan ila qaumi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabiullah Nuh kepada kaumnya. Apa yang dikatakan? Ya kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan yang lain bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ila 'adin akhahum huda. Dan kepada kaum 'Ad Allah mengutus Nabiullah Hud, saudara mereka. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan yang benar bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Dan kepada kaum Thamud Allah mengutus Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Saleh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada sembahan bagi kalian kecuali Allah saja. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Dan kepada kaum Madyan Allah utus Nabiullah Shu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad SAW mengatakan, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah yang tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalian pasti akan menang, sukses, bahagia. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah kecuali perbaikan pokoknya itu adalah dari akar perbaikan, yaitu mengajarkan akidah tauhid, mengajarkan perkara yang paling mendasar dalam agama mereka. Sekarang ini minta maaf Pak, kita akan banyak mendapatkan sebagian orang atau sebagian ustadz kita bahkan tidak mau mengajarkan akidah tauhid. Apa alasannya? Rentan katanya, rentan. Nanti khawatir masyarakat menjadi pecah belah. Apa yang diajarkan kemudian? Diajarkan akhlak-akhlak, pokoknya akhlak dan akhlak. Bapak-bapak sekalian, minta maaf. Kalau soal akhlak sepakat, orang kafir Quraisy telah menggelari Rasulullah Al-Amin. Artinya orang yang paling top akhlaknya, orang yang paling baik akhlaknya. Seandainya Rasulullah waktu itu mengajak kepada mereka untuk memiliki akhlak-akhlak yang baik, maka mereka semuanya akan menerima kedatangan Rasulullah dalam berdakwah. Akan tapi ketika Nabi mengajarkan ayuhan nas qulu la ilaha illallah, maka Abu Jahal marah, Abu Lahab marah, dan orang-orang yang mereka merasa tersinggung akidah keyakinan mereka marah.
Rasulullah mendakwakan ini pertama kali karena memang itulah yang harus didakwakan pertama kali. Ini alasan yang ketiga, Pak. Alasan yang keempat, yang terakhir karena waktu yang kita habis dan masih sangat banyak sesungguhnya. Alasan yang keempat, kita semuanya kaum muslimin semuanya mengeluh. Kita ini katanya orang Islam, apalagi mayoritas. Akan tapi kalau kita lihat, kita ini kenapa terhina? Kenapa kita ini dalam keadaan terhina? Tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki izzah, tidak memiliki kewibawaan, tidak mengatur bahkan diatur, tidak menentukan bahkan ditentukan. Kalau kita melihat globalnya kehidupan dunia kita, walaupun kaum muslimin itu jumlahnya miliaran, akan tapi kalau kita melihat secara umum, kita adalah orang-orang yang tidak menentukan akan tapi ditentukan, tidak mewarnai akan tapi diwarnai. Jangan jauh-jauh ke negeri-negeri yang lainnya, negeri kita sendiri, negeri kita yang tercinta, yang dulu kita mendapatkan sensus awal dulu 90% penduduk kita adalah muslim. Atau kalau sekarang turun ya kira-kira turun sedikit. Akan tapi kalau kita lihat kenyataan yang ada, betapa kerasnya penolakan sebagian besar manusia ketika kita bicara Islam. Jangan bawa Islam, jangan bau-bau Islam. Jangan Islam dibawa ke sini. Jangan dibawa ke kantor, jangan dibawa ke pemerintahan, jangan dibawa ke forum ini dan sebagainya. Sehingga Islam itu supaya dibuat di rumah saja, atau di masjid saja, atau pas di KUA saja, atau pas hanya sunat saja, atau pas hanya kematian saja. Tapi untuk masuk ke percaturan berbagai macam hal seakan-akan disingkirkan. Jangan. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada orang-orang mukmin dan beramal saleh, Allah akan berikan kekhilafahan sebagaimana Allah memberikan kekhilafahan kepada orang sebelum mereka. Allah akan memberikan kemantapan agama mereka, keteguhan, kekokohan agama mereka yang Allah ridha dengan agama itu. Allah akan memberikan keamanan, menggantikan keamanan setelah tadinya takut. Apa syaratnya kata Allah SWT? Syaratnya Pak dan sekalian, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, mereka hanya beribadah kepadaku tanpa menyekutukan aku sama sekali. Dan masih sangat banyak yang bisa kita sampaikan Bapak sekalian, akan tapi waktu kita sangat terbatas dan habis. Apabila ada pertanyaan silahkan, apabila masih ada waktu, kalau tidak ada alhamdulillah, dan kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi mukadimah kita, pentingnya kita untuk masuk dalam pembahasan akidah. Bisa nanti para Bapak sekalian baca sendiri di rumah dulu sampai selesai, sehingga setiap kita menyampaikan mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Saya kira ini Pak yang dan sekalian yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat sebagai mukadimah, sebagai pengantar kita untuk memasuki pelajaran yang kita sampaikan. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagian dari saran terima pasangan tadi yang kedua yang atas
Contohnya bagaimana gitu Pak ya? Contohnya amal akhirat untuk dunia gitu Pak ya? Kita beramal Ikhlas. tadi harus ikhlas. Iya. Dan amal itu harus dikabulkan untuk dunia. Tadi harus Karena Allah. Dan itu adalah kewajiban di dunia. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para sekalian, kaidahnya begini. Asalnya amal-amal kita semua yang kita lakukan ini, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, dan apa yang kita lakukan dari amal-amal saleh itu untuk sukses akhirat. Yang kita harapkan adalah kita ini menjadi orang yang betul-betul mulia di akhirat. Sehingga Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah kampung akhirat. Yang Allah perintahkan, cari kampung akhirat. Caranya bagaimana Pak? Caranya dengan menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita. Istri, pemberian Allah kepada kita. Anak, pemberian Allah kepada kita. Harta, pemberian Allah kepada kita. Jabatan, pemberian Allah kepada kita. Harta, pemberian Allah kepada kita. Semua yang Allah berikan kepada kita ini jadikan sarana untuk mencari kampung akhirat. Jangan dibalik. Untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan, dia mencari dengan amal-amal akhirat. Contoh Pak, minta maaf ya. Minta maaf. Sebagian orang, katakanlah sekarang amal yang ringan aja lah. Sebagian orang berpuasa. Berpuasa bukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah agar menjadi hamba yang mendapatkan kampung akhirat yang baik dan mendapatkan keridhaan Allah, tapi berpuasa itu sekedar untuk biar langsing, biar sehat, biar sekitar itu. Sama sekali tidak ada orientasi akhirat, sama sekali enggak ada. Contoh itu. Contoh kedua, orang yang sedekah. Kalau salah pendahulu kita dulu Pak, kalau sedekah itu artinya dia sedang menikmati hasil kerja dia. Sehingga kalau dia itu sedekah tanpa hitungan, ibaratnya nyoh tanpa hitungan. Tapi kalau dagang, hitungan jelimet. Sampai 1 dirham pun akan dia tawar. Karena kalau dagang urusannya dengan akal dia, bagaimana dia bisa menang dalam perdagangan. Tapi kalau dia sedekah, artinya dia sedang menikmati hasil usaha dia selama ini. Karena itulah harta yang akan aku nikmati nanti, tapi di akhirat, bukan sekarang. Bukan yang dimakan, diminum, dibelikan rumah dan sebagainya, tapi nanti di akhirat. Ini orang dulu Pak, para sahabat dan para tabi'in dan para generasi awal, demikian mereka cara beramal. Sekarang ini minta maaf, sebagian orang dia sekolah agama bukan dalam rangka dia ini faqih, alim, bisa mengajar orang sehingga mendapatkan pahala yang banyak di akhirat nanti, akan tapi sekedar untuk dapat ijazah, nanti bisa untuk ngelamar pekerjaan sehingga mendapatkan gaji bulanan, sehingga bisa hidup menafkahi anak dan istri, dengan sama sekali tidak ada keinginan akhirat. Ini yang bahaya. Contoh lagi, orang sedekah tapi yang diinginkan bukan kekayaan akhirat, tapi ganti Allah yang cash di dunia. Nanti kalau Anda sedekah 1 juta, dapatnya 10 juta. Kalau 10 juta, dapatnya 100 juta. Sehingga orang terpacu untuk bersedekah, tapi bukan untuk cari kampung akhirat, tapi untuk sekedar supaya harta dia di dunia sekarang berlipat-lipat. Kita tidak diajarkan demikian dalam beramal. Kalau seandainya kita mendapatkan nas hadis, barang siapa yang silaturahim, suka menyambung silaturahim, maka dia akan panjang umurnya dan akan
dimurahkan rezekinya. Apabila ada nas yang seperti ini Pak, sikap kita bagaimana? Yang pertama, kita menyambung silaturahim dalam rangka kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan di akhirat. Karena di antaranya nanti Allah akan meletakkan rahim di sekitar sirat. Kita menyeberang sirat, Allah meletakkan rahim di sekitar sirat. Lalu sirat akan mengatakan, ini ya Allah yang dulu memutus silaturahim, ini ya Allah yang dulu berkhianat. Sirat dan amanah akan Allah letakkan di sekitar sirat. Ini rahim dan amanah Allah akan letakkan di sekitar sirat. Sehingga kita beramal menyambung silaturahim, amanah, karena yakin tentang hari akhir akan seperti itu di antara nasibnya. Kemudian, boleh nggak kita mengharapkan agar murah rezekinya, agar panjang umurnya? Boleh. Karena adanya nas, adanya petunjuk yang Rasul sampaikan tersebut. Akan tapi yang tidak boleh kita lupa, asalnya ini harus kita lakukan untuk mencari kemuliaan kampung akhirat. Begitu. Demikian. Sepertinya nggak ada lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa maupun hubungannya dengan akhlak. Pernah kita bilang bahwa orang-orang yang akhlak yang buruk itu karena akidahnya juga buruk. Nah, ini kira-kira Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita beriman kepada Allah Pak, contoh umpamanya kita beriman kepada Allah, Allah memiliki nama Ar-Rafiq. Ar-Rafiq. Innallaha rafiqun. Apa artinya, Pak? Innallaha rafiqun. Ada yang namanya Pak Rafiq ya? Rafiq. Rafiq itu artinya orang yang lembut, akhlaknya bagus, lembut. Orang yang mereka betul-betul mengimani akidahnya tentang Allah dan dia yakin Allah memiliki nama Ar-Rafiq. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut dan Allah mencintai kelembutan. Maka seorang mukmin yang akidahnya mantap, bagus, maka dia akan mewujudkan akhlak kelembutan dalam bermuamalah kepada manusia. Karena beribadah kepada Allah, karena dia memiliki Allah Tuhan yang bernama Ar-Rafiq dan Allah mencintai kelembutan. Satu contoh. Contoh yang kedua, Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Sehingga orang yang imannya semakin kuat harusnya menunjukkan akhlaknya semakin bagus. Apabila akhlaknya semakin jelek, menunjukkan akidah dia buruk. Bukan ilmu akidahnya Pak ya, tapi akidah dia. Ini ilmu yang telah menancap di hati. Karena ada orang berilmu akidah yang baik, akan tapi akhlaknya buruk, bukan karena akidahnya jelek, tapi tidak menancap di hati. Kalau kita yakin di akhirat nanti Allah akan menghisap dan akan ada orang-orang yang bangkrut karena dia melakukan kezaliman, kebaikan dia untuk membayar orang yang dia zalimi, maka dia di dunia akan menjadi orang yang berusaha untuk tidak melakukan kezaliman sama sekali supaya nanti tidak bangkrut di akhirat. Saya kira contoh-contoh itu cukup bagi kita untuk menggambarkan akidah itu sangat berdampak dengan akhlak. Itu Pak ya. Saya kira demikian. Ya kelihatannya sudah kelelahan Pak ya.